Bagi Lotu Maping, segala sesuatu adalah pertanyaan. Usia bukan menjadi tantangan. Jangan dulu mati sebelum menonton Lotu Maping. Tell me if the target's ready. Pack it up, pack it in, let me begin. I can win, better me than the sin. I won't ever slack up, back you better back up. Tryna play the role and you roll cool, egg up. Selamat datang dan selamat berjumpa kembali di podcast YouTube Lotu Mapi bersama saya Ardin Liko. Episode Lotu Mapi kali ini kita membahas tema yang cukup menantang sekaligus untuk edukasi seputar dunia politik dan juga bagaimana sih kira-kira kaum muda sendiri berkecimpung di dalam dunia politik nih. Sebelum kita lanjut bahas tema kita pada hari ini, saya memberikan kesempatan kepada kakak saya yang di samping ini untuk memperkenalkan diri. Silakan kakak. Baik, terima kasih adik Ardin. Jadi bagi saya luar biasa ya, ada orang muda seperti adik Ardin yang punya gagasan-gagasan terkait dengan perkembangan. Ya, perkenalkan, nama saya Yohanes Berkman Suropa Cardoso, nama panggilan Mans Cardoso. Pekerjaan saya seorang pengacara. Kak Mans, pemirsa Lotu Mapi mau tahu nih pengalaman kakak Mans sendiri sebelum jadi pengacara, kemudian sejauh ini masyarakat secara umum juga banyak tahu di media sosial bahwa Kak Mans ini tahun depan ini akan terjun ke dunia politik nih. Untuk pengalaman kakak Mans sendiri bagaimana nih? Baik, untuk pengalaman kalau di mahasiswa, kalau untuk organisasi ekstern kampus, saya bergelut di organisasi PMKRI dan jabatan terakhir di PMKRI itu sebagai Sekretaris Jenderal Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia Cabang Endes Santo Yohanes Don Bosco. Kalau untuk organisasi internal kampus sendiri, saya pernah menjabat sebagai Wakil Presma, Presiden Mahasiswa sekaligus Presiden Mahasiswa Universitas Flores. Dan juga untuk fakultas saya pernah jadi Sekretaris Senat Mahasiswa Fakultas Hukum. Dan untuk pengalaman dalam dunia pekerjaan, saya hampir 3 tahun menjadi anggota Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dan setelah itu saya memilih untuk kembali ke Flores. Itu sedikit pengalaman. Oke Kak Mans, teman-teman Lotu Mapi mau tahu nih kira-kira motivasi kakak Mans sendiri terjun ke dunia politik ini seperti apa nih Kak Mans? Baik, jadi kalau bicara tentang apa motivasi atau orientasi saya terjun ke dunia politik, yang pertama adalah harus ada konsistensi, ya, kejelasan soal apa orientasi kita terjun ke dunia politik. Nah, kalau saya secara pribadi, orientasi saya terjun ke dunia politik adalah untuk memperjuangkan kepentingan dan hak-hak orang kecil. Sehingga saya selalu di tempat-tempat di mana saya berkunjung, saya selalu menyampaikan bahwa soal orientasi ini harus clear. Orientasi kita berpolitik ini apakah untuk memperkaya diri atau untuk memperjuangkan kepentingan orang-orang kecil. Sehingga masyarakat bisa melihat, ya. Jangan sampai orang terjun ke dunia politik hanya untuk memperkaya diri atau menjadikan itu sebagai lahan pekerjaan. Ini yang tidak boleh, tapi harus dilihat sebagai sebuah pengabdian itu. Lalu yang kedua, bicara tentang terjun ke dunia politik itu adalah soal kejujuran, keterbukaan dulu. Ya. Jujur dan terbuka apa yang menjadi hak kita apabila suatu saat terpilih dan apa yang menjadi haknya rakyat. Nah, ini juga harus clear. Sehingga jangan sampai ketika kita sudah terpilih, kita melihat hak rakyat ini menjadi hak kita. Nah, ini yang tidak boleh kan. Itu berkaitan dengan orientasi atau motivasi terjun ke dunia politik. Baik, teman-teman Lotu Mapi juga mau tahu nih gagasan dari kakak Mans sendiri di bidang politik seperti apa sih? Baik, teman-teman Lotu Mapi, gagasan kita dalam dunia politik adalah gagasan yang pertama terkait dengan pendidikan politik kepada masyarakat.
masyarakat harus cerdas secara politik. Karena bagi saya, output demokrasi atau hasil demokrasinya akan berkualitas, maka rakyat harus dicerdaskan dulu dalam bidang politik. Sehingga rakyat diberi ruang yang cukup untuk berdiskusi, ya, rakyat bisa melihat, menilai siapa calon yang nanti bisa, ya, menyuarakan aspirasi, ya, atau memperjuangkan hak-hak dan kepentingan mereka. Jadi bukan hanya setelah jadi terima gaji, tetapi harus juga tahu tuh porsinya. Oke Kak Mans, sepengetahuan saya nih di Ngada sendiri secara khusus maupun di NTT secara umum, bahkan di Indonesia, berbicara tentang politik uang ini sangat-sangat rawan, dan itu fakta. Perlu adanya pendidikan politik untuk masyarakat nih, sehingga jangan hanya tegal dengan politik uang, masyarakat dibodoh-bodohi. Untuk strategi nih, meminimalisir politik uang ini dari Kakak Mans sendiri bagaimana? Jadi untuk meminimalisir politik uang, maka gagasan yang kita mau tawarkan adalah gagasan politik biaya murah. Karena bagi saya, politik jangan dibuat mahal, tapi politik itu harus berproses dengan cara-cara yang lebih sederhana dan lebih murah. Ya. Kenapa? Karena ketika politik diproses dengan cara-cara sederhana dan murah, maka ruang untuk perjuangan kepentingan rakyat itu akan semakin terbuka lebar dan porsinya akan semakin besar. Karena pada saat dia berproses, dia tidak begitu banyak mengeluarkan uang, sehingga setelah dia terpilih, dia akan fokus bagaimana memperjuangkan kepentingan rakyat. Sehingga gagasannya adalah gagasan politik biaya murah. Ya, politik jangan dibuat jadi mahal. Nah, terkait dengan gagasan ini, maka masyarakat perlu tadi dicerdaskan secara politik. Nah, yang menjadi perhatian pentingnya adalah masyarakat dalam hal ini sebagai pemilik kedaulatan, pada waktu dia memberikan hak suaranya, tidak boleh karena dia mendapat apa atau dia mendapat berapa, tapi yang harus masyarakat terima adalah apa gagasan dari calon ini. Gagasannya itu apa yang dia mau buat setelah dia terpilih. Ya. Ini penting. Satu hal lagi nih, teman-teman Lotumapi mau tahu, menurut Kak Mans sendiri, apakah ruang untuk kaum milenial sendiri dalam hal politik ini diberi ruang atau bagaimana sejauh ini? Baik, jadi kita harus bicara secara fair ya, bahwa ruang politik hari ini sangat-sangat terbatas orang muda untuk bergelut ya, atau bertarung di dunia politik. Bukan karena orang muda dibatasi, bukan, tapi karena yang pertama adalah soal kapasitas. Ya. Ini penting, sehingga bagi saya penguatan kapasitas orang muda menjadi penting, sehingga ada ruang politik ini mereka bisa terjun. Gagasan kita untuk orang-orang muda adalah ke depan, salah satunya harus ada rumah-rumah gagasan orang muda. Rumah gagasan orang muda inilah yang suatu saat akan menjadi wadah atau tempat berkumpulnya orang muda untuk berdiskusi, untuk bagaimana memberikan materi-materi terkait dengan penguatan kapasitas mereka. Sehingga ketika kita menghadapi momen-momen baik itu pilkades, pileg dan pemilu dan lain sebagainya, kita bisa dorong orang-orang muda untuk bertarung dalam ruang-ruang politik itu. Sehingga bagi saya hari ini adalah ya kita harus bicara soal penguatan kapasitas orang muda. Misalnya tahun depan itu kakak dipercayakan oleh masyarakat menjadi anggota DPRD provinsi. Hal apa saja nih yang perlu Kakak Mans buat nih? Dalam arti Kakak Mans pasti tahu lah, anggota DPRD yang lalu-lalu atau yang lama itu mungkin ada kekeliruan dan ada yang terlupakan. Menjawab keraguan ini nih seperti apa nih dari Kakak Mans sendiri? Apabila kita dipercayakan ya di 2024, maka hal pertama yang kita mau lakukan adalah kita mau membuat sebuah budaya politik baru. Budaya politik dalam hal ini, ketika kita sudah terpilih menjadi anggota DPR, bagaimana pertanggungjawaban kita terhadap rakyat atau konstituen kita. Bagi saya, ke depan harus ada pertanggungjawaban dari seorang anggota DPR kepada konstituen yang sudah memilihnya. Itu yang memilih.
Ya. Bagaimana dengan misalnya di salah satu daerah itu tidak memilih nih, apakah dana reses misalnya kemudian pokir tuh Kakak Mas akan bagi menyeluruh atau bagaimana dalam skala prioritas? Jadi kalau kita sudah duduk menjadi seorang anggota DPR, artinya kita duduk untuk seluruh masyarakat. Dan kita mau rubah itu adalah budaya politik yang saya bilang tadi, budaya politik pertanggungjawaban. Bukan politik Ya. balas dendam ya? Bukan. Jadi budaya politik pertanggungjawaban ini artinya kita bisa bagi apakah per 6 bulan, per 1 tahun, kita harus pertanggungjawabkan apa yang kita buat di gedung DPR itu. Ya. Berapa banyak uang reses pokir masyarakat yang kita bawa pulang. Ini kan penting. Sehingga ada semacam ikatan antara anggota DPR dengan konstituen, anggota DPR dengan masyarakat. Karena bagi saya di situ akan semakin merekatkan atau membuat menjadi dekat antara wakil rakyat dengan rakyatnya. Nah, sehingga budaya politik pertanggungjawaban ini bagi saya menjadi penting. Saya buat apa di sana, berapa banyak uang rakyat yang kita bawa. Oke Kak Mas, sebelum kita tutup podcast kita pada sore hari ini, saya mau memberikan kesempatan kepada Kakak Mas untuk mengajak masyarakat Kabupaten Ngada secara khusus maupun entitas secara umum dalam hal menghadapi pemilu tahun depan ini. Untuk menghadapi pemilu tahun 2024, pesan saya masyarakat NTT khususnya Dapil 5 Ngada, Nagekeo Ende dan Sika, bahwa kita memilih siapa yang menjadi wakil rakyat kita bukan karena kita mendapatkan apa atau kita mendapat berapa. Karena ketika kita sudah mendapatkan sesuatu, maka kita tidak boleh lagi bicara tentang perubahan segala macam. Karena bagi saya itu ibaratnya kasarnya dibeli, dan itu kita tidak bisa lagi bicara perubahan. Kita tidak usah lagi berteriak kalau kita sudah terima sesuatu. Sehingga bagi saya, masyarakat harus secara mandiri, bila perlu terorganisir dengan baik, berdiskusi, melihat calon-calon wakil rakyat yang memiliki gagasan-gagasan perubahan ke depan. Ini yang perlu menjadi perhatian masyarakat, dan ruang diskusi masyarakat harus tetap dibuka. Ya, sehingga masyarakat bisa melihat, menilai siapa yang bisa menyuarakan aspirasi kita di gedung yang terhormat itu. Kita harus memilih wakil rakyat kita juga, yang jangan sampai hanya pergi duduk diam di gedung yang terhormat itu. Tapi ya kalau kita bicara fungsi, kan semua sudah tahu bahwa fungsi wakil rakyat itu ada 3. Fungsi kontrol, fungsi legislasi, dan fungsi anggaran. Tapi bagi saya bahwa DPR itu tugasnya atau perjuangannya di gedung itu adalah bicara, omong, bila perlu ribut. Tapi kita ribut terkait dengan kepentingan rakyat. Kita ribut berjuang untuk kepentingan rakyat. Kan DPR harus ribut karena kita ini kan bukan pada tataran eksekusi wakil rakyat. Eksekusi itu ada di eksekutif. Tugas kita ribut. Yang eksekusi nanti eksekutif. Ya. Sehingga DPR tidak hanya kita pergi duduk diam, tidak. Omong, ribut. Medan politik itu adalah medan pertarungan gagasan, bukan pertarungan uang. Teman-teman pecinta Loto Mapi, itu tadi perbincangan singkat saya dengan Kakak Mas Cardoso. Sebelum kita tutup podcast kita pada sore hari ini, ada satu kalimat bagus dari Karl Thomas. Beliau mengatakan bahwa salah satu alasan orang membenci politik adalah bukan kebenaran yang menjadi tujuan dari politisi, tapi pemilihan dan kekuasaan. Saya Arvin Liko, pamit undur, salam Loto Mapi. Pack it up, pack it in.